Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya amanat pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Irfan Yusuf Hashim. Kepada beliau dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati para kiai, ini ada Kiai Muslihan Ahmad, ada Kiai Haji Jazuri tapi sudah kundur, ada Profesor Kiai Ahmad Zahro, ada Kiai Paton, ada Kiai Dr. Mustahil, Kiai Mbah Yakin. Saya nggak tahu sejak mondok dipanggil Mbah itu gimana ceritanya, karena sepanjang saya urusan nama santri itu tidak banyak santri dipanggil Mbah oleh teman-temannya itu. Salah satunya beliau. Kenapa dipanggil Mbah? Mungkin perilakunya selama mondok itu memang layak menjadi tuntunan bagi santri-santri lainnya, sehingga akhirnya dipanggil Mbah oleh teman-temannya. Dan panggilan itu kebablasan sampai sekarang dipanggil Mbah terus. Ibu bapak sekalian yang berbahagia, para wali santri, serta anak-anakku, para wisudawan, wisudawati yang insya Allah solehah dan cantik-cantik ini. Ya ini kok ini bukan cerita loh, ini santrinya ayu-ayu ya. Aku yang boleh mantu ya. Apalagi ini lihat seragamnya udah cocok kalau tadi dulu. Matching ini. Ini tanda-tanda walaupun gak janjian kok udah matching. Pertama atas nama keluarga besar Pesantren Tebuireng, saya menyampaikan tahniah, menyampaikan selamat atas wisuda ini kepada anak-anak sekalian, kepada para wali santri, kepada pimpinan dan para staf pengajar di Pesantren Hamalatul Quran. Mudah-mudahan apa yang telah dipelajari selama mondok di sini bisa beri manfaat berkah pada kita semuanya, pada para wisudawati, pada keluarga dan umumnya pada masyarakat. Saya tahu tidak mudah untuk menghafalkan Al-Quran, tapi lebih tidak mudah lagi bagaimana Al-Quran yang sudah dihafalkan di pikiran bisa masuk ke dalam hati. Lebih tidak mudah lagi bagaimana Al-Quran yang sudah di pikiran dalam hati bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah dengan bimbingan para kiai di sini, anak-anakku sekalian ini bisa menjadi hafidoh yang bukan saja di pikirannya Al-Quran, tapi di hatinya juga Al-Quran, sekaligus di perilakunya perilaku Al-Quran. Anak-anakku sekalian, saya mungkin ikut ilmunya Pak Kiai Jazuli tadi. Kalau beliau berpantun, saya akan berpantun satu saja. Ikan sepat dimakan ular. Saya ingin bicara cepat karena sudah lapar. Nah, mulai jam 8 tadi di sini keringetan. Setuju ini. Ya. Anak-anakku sekalian, tadi saya lihat, saya tanyakan ke beliau, ini wisudawati ini apa pendidikannya? Ada yang sanawiyah, ada yang aliyah, ada yang perguruan tinggi, ada yang lulus. Saya berharap bahwa proses pembelajaran kalian tidak cukup berhenti di sini. Saya berharap kalian tetap menuntut ilmu dimanapun kalian mungkin. Jangan terpaku pada biaya.
karena biaya akan bisa diselesaikan. Banyak cara untuk menentukan biaya. Banyak sekali lembaga-lembaga beasiswa yang berikan beasiswa. Saya ini, saya ini lulusan Amerika. Saya ini juga lulusan Inggris. Tapi semua tanpa biaya dari saya, tanpa biaya dari orang tua. Gimana caranya? Saya cari. Waktu itu tahun 85, 90 belum ada internet. Saya tanya ke teman-teman di mana ada beasiswa. Oh, diberitahu di kedutaan besar ini ada. Saya datang. Ternyata nggak ada. Aku datang. Ketemu, ikut tes. Kadang-kadang lulus, kadang-kadang enggak. Itu yang harus kita lalui. Sekarang internet sudah gampang. Kalian mau cari beasiswa dimanapun, insya Allah gampang. Tergantung pada kemauan kalian. Mbah Yakin ini waktu mondok juga nggak gampang. Beliau cerita beberapa kali minta dispensasi pembayaran. Tapi karena niatnya kuat, dia selesaikan semuanya. Dan alhamdulillah sekarang beliau menjadi kiai panjenengan semuanya. Itu artinya apa? Artinya bahwa tekad yang kuat bisa mengalahkan segala kesulitan. Anak-anakku sekalian, 5-10 tahun yang lalu, ketika santri-santri Tebu Ireng pamit mau pulang, pasti saya tanya, kamu mau kemana setelah ini? Saya mau kuliah, Gus. Kuliah kemana? Ke UIN. UIN mana? Surabaya. Kata lagi, mau mana? Mau ke UIN. UIN mana? UIN Malang. Semua UIN. Saya geremengi mereka. Kok kabeh nang UIN jerek? Kenapa nggak dicari yang lain? Bukan berarti UIN jelek, bukan. Tapi janganlah ngumpul di satu tempat. UIN dihilangi N-nya di UI. Kemudian I-nya diambil dari ITS, jadi ITB. Itu yang Jadi saya berharap anak-anakku sekalian yang sudah tamat dari sini, sudah menjadi hafidah, terus mencari ilmu dimanapun kalian berada. Saya tahu anak-anak Tebu Ireng kemarin 5 tahun, 10 tahun yang lalu itu kenapa pilihannya ke UIN. Saya juga mahasiswa UIN sampai sekarang. Itu karena mereka merasa takut bersaing dengan teman-temannya di luar pesantren. Saya sampaikan, gak usah takut, mereka makannya sama nasi, mereka sama belajarnya sama. Kalian punya kelebihan sebagai santri. Dan alhamdulillah 5 tahun terakhir alumni Tebu Ireng sudah menyebar ke banyak perguruan tinggi. UIN masih banyak, tapi ke ITB, ke ITS, ke UI sudah ada semuanya. Bahkan ke luar negeri. Demikian juga yang keluar negeri, biasanya pasti kata adanya, kau mana? Keluar negeri, Gus. Mana? Ke Mesir. Ini keluar negeri, ke Mesir. Kenapa harus ke Mesir saja semua? Menyebarlah kemana-mana yang kamu bisa. Alhamdulillah, tahun-tahun terakhir ini tidak cuma ke Mesir. Ada yang ke Turki, ada yang ke Inggris, bahkan ada yang ke Rusia. Itulah yang buat saya senang, buat bangga melihat santri-santri yang bisa menyebar ke seluruh penjuru dunia. Dan saya yakin santri-santri hamatul Quran ini mampu untuk melanjutkan pendidikan dimanapun, baik di Indonesia maupun di dunia, di luar Indonesia. Ibu, bapak sekalian, seminggu terakhir ini dunia pendidikan kita diramaikan dengan kasus bullying, perundungan.
Di Jakarta ada sekolah mahal sekali. Setahun itu biayanya hampir 600 juta. Satu siswa. Sampai ada siswa yang dibully oleh teman-temannya sampai masuk rumah sakit. Di Kediri ada yang santri sampai meninggal. Ini semua menjadikan kita harus introspeksi. Bukan berarti bahwa kita bisa bela diri, tapi kita introspeksi apa yang kurang, apa yang salah di pendidikan kita. Dan insya Allah di pesantren maupun di pondok-pondok yang lain kita sudah mempunyai aturan, kita sudah mempunyai pedoman yang akan semakin mengurangi bullying yang membawa korban seperti itu. Terima kasih kepada para kiai, para ustadz-ustadzah yang telah membina, mendidik santri-santri di sini. Mudah-mudahan menjadi bagian dari amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, sudah 3 minggu baru saja melewati proses demokrasi di Indonesia, belum selesai urusannya. Saya yakin anak-anakku sekalian tetap serius dalam belajar, guru-guru tetap serius dalam mengajar, mendidik. Mereka yang ramai di Jakarta biarlah yang ramai, kita yang di sini tetap ibadah belajar, ibadah mengajar. Yang ke sawah tetap ibadah di sawah, yang bekerja dimanapun tetap ibadah bekerja dimanapun. Insya Allah nanti pada waktunya semuanya akan tenang. Saya berterima kasih pada masyarakat Diwe ini, baik Diwe semuanya. Saya pribadi, saya lihat data saya banyak didukung oleh masyarakat Diwe. Terima kasih atas dukungannya. Mudah-mudahan tidak mengecewakan. Saya lihat data di Diwe hampir 5.000 saya dukungan buat saya. Dari 50.000 penduduk Diwe, artinya 10% penduduk Diwe pendukung saya. Alhamdulillah, terima kasih, dan inilah beban amanah yang harus saya jalankan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, Kiai Yakin sudah mengundang saya untuk hadir di sini. Saya ini agak beda, semuanya ada Kiai Haji Profesor, Kiai Haji Dokter. Saya cuma Gus saja. Gus ini dulu termasuk keren, sekarang nggak pakai keren, karena banyak ada Gus Samsudin, Gus Pesulap Merah dan sebagainya. Jadi nggak pakai keren sekarang. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.